Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lewat udara kembali bersama saya Marsdi Ebidi dari LKP Mars Klaten. Pada kesempatan yang ini kita akan melanjutkan materi akuntansi kita dalam persiapannya untuk membuat modul atau buku MPPS bagi UB dan RAT untuk ya koperasi. Marilah langsung saja kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang laporan oleh pengurus atau laporan pengurus dalam bidang non keuangan atau di sini saya istilahkan bidang manajemen. Langsung saja kita lihat contohnya. Ya. Laporan pengurus ini tentunya dibuat berdasarkan rencana kerja, kemudian dari rencana kerja itu kita laksanakan dan bagaimana pelaksanaannya ya kita tulis pada laporan pengurus bidang non keuangan ini. Ya, sesuai dengan rencana kerja kita, laporan pengurus bidang non keuangan ini meliputi bidang organisasi dan manajemen. Ya, secara ke dalam. Nah, ini kita tulis keanggotaan kita bagaimana atau berapa, ada mutasi atau tidak, ada penambahan dan pengurangan atau tidak. Sebagai suatu contoh di sini keanggotaan UB terdiri dari ya tahun 2021 sebanyak 45 anggota dengan total saham sebanyak 9.100 lembar. Pada tahun 2022 pemegang saham bertambah 5 sehingga jumlah pemegang saham sebanyak 50 orang dengan total saham 9.800 lembar. Berikutnya jumlah pengurus ada 4 orang dan petugas 2 orang, tidak mengalami perubahan gitu ya. Kemudian meningkatkan kinerja pengurus dalam rangka memperkokoh kedudukan organisasi menuju UB yang sehat dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan TPUB misalnya. Berikutnya menyelenggarakan rapat rutin atau musyawarah rutin dan terarah, yaitu rapat pengurus dan pembina setiap hari Sabtu minggu kedua. Nah, berarti ini 1 bulan sekali ya, setiap hari Sabtu tapi minggu kedua. Terlaksana dengan baik ya, misalnya dilaporkan apa adanya, kalau misalnya tidak terlaksana apa kendalanya, yaitu ditulis ya. Kemudian rapat pengurus harian setiap hari Senin ya, berarti ini seminggu sekali dapat terlaksana dengan baik. Dan rapat anggota perencanaan tahun 2023 dijadikan satu dengan MPPS ya, berarti pada laporan ini ya, ketika ini laporan ya ini MPPS isinya laporan tahun 2022 dan RK atau rapat perencanaan tahun 2023. Kemudian MPPS paling lambat bulan Januari 2022 ya, ini menurut rencananya dulu demikian, terlaksana dengan baik, yaitu dilaksanakan pada hari ini ya, Minggu 29 Januari 2023 di Jumok Tawangmangu. Ini contoh ya. Contoh ini misalnya laporannya ini tanggal 29 Januari 2023 ya. Kemudian keluar untuk organisasi secara keluar menghadiri pertemuan dengan TPUB terlaksana dengan baik. Kemudian menjalin kerjasama dengan UB atau instansi lain, mengikuti bisnis gathering ya, ini kumpul-kumpul pengusaha itu ya. Kemudian 2 bidang administrasi, undangan masuk 3, 4 ya, undangan masuk 4, 3 lewat BA, 1 lewat surat. Kemudian surat keluar ada 2. Ini nanti disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di UB atau koperasinya masing-masing. Meningkatkan literasi keuangan, yaitu menggunakan akuntansi dengan komputer ya, misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti penyusunan modul dan pembuatan rencana kerja dari TPUB ya misalnya.
3. Bidang permodalan, membuka saham baru, ada penambahan saham baru sebanyak 1.000 lembar, A 10.000 rupiah. Nah, hati-hati di dalam membuat laporan pengurus. Ini contoh laporan yang salah ya. Mengapa saya katakan salah? Ya di sini kan sebenarnya tambahnya itu kalau saya hitung adalah 700 ya. Dari tahun 2021 itu ada 9.100, terus 22 ada 9.800 ya, di atas tadi kan sudah ada. Sehingga laporan ini salah. Sehingga ini merupakan contoh yang salah, nanti yang harus dihati-hati ya oleh pengurus, jangan sampai salah seperti ini, sehingga harus disinkronkan ya. Ya ini perlu di garis bawahi ya. Nanti pengurus silahkan di garis bawahi. Ini tidak benar, maka jangan seperti ini. Ya. Kemudian berusaha terus menyelesaikan kredit bermasalah. Penagihan ke rumah sebanyak 6 langganan ya, misalnya terlaksana seperti menetapkan pemasukan uang dari anggota, penggunaan WA untuk mengingatkan langganan yang jatuh tempo. Nah ini. Terus 4, bidang usaha, penjualan kredit terlaksana dengan baik, meningkatkan omset penjualan, ada peningkatan sebesar 20 juta. Nah ini nanti harus disinkronkan dengan laporan rugi labanya yang jadi nanti ada sinkronisasi antara kenyataan dengan rencana dulu, dilihat pada daftar lebih kurang. Nah nanti berapa omset penjualannya bertambah ya. Ya mungkin ini juga salah. Nah perhatikan, ini contoh-contoh yang salah, nanti jangan ditiru, dan justru contoh yang salah ini nanti menjadi penekanan panjenengan atau pengurus-pengurus UB untuk melaporkan yang betul. Jadi diteliti ya, ini adalah contoh yang salah. Nanti harus dicocokkan dengan yang ada pada lampirannya. Kemudian meningkatkan pemasaran produk, membuat promosi melalui WA, Facebook, dan web ya, misalnya melayani pesanan penjualan lewat WA dan mengantarnya ke tempat tujuan terlaksana dengan baik ya, misalnya terlaksana dengan baik. Kalau tidak ya ditulis kendalanya apa, ditulis apa adanya saja, tidak usah misalnya jelek dilaporkan baik ya, jangan ya, dilaporkan apa adanya saja. Kemudian ini bidang keuangan, namun di sini masih saya golongkan non keuangan karena di sini belum menyangkut ke neracanya ya. Melayani bidang keuangan. Jadi untuk bidang keuangan, namun ini belum ke neracanya, yaitu meningkatkan pendapatan usaha. Dari penjualan ada peningkatan senilai 10.500.000. Nah ini seharusnya sesuai dengan ini peningkatan omset penjualan ya, ini ya. Ya ini masih di rencana kemarin mungkin. Ya ini harus kita sinkronkan. Jadi kalau bidang usaha di sini dengan bidang keuangan di sini harus, ini ada kalimat yang sama namun angkanya yang beda, nanti dicek yang betul yang mana, dan ini harus disinkronkan, jangan sampai tidak sinkron seperti ini. Yang secara rincinya dapat dilihat pada lampiran daftar lebih kurang ya, halaman 19, misalnya di halaman 19 ada daftar lebih kurang seperti itu. Meningkatkan administrasi keuangan, pencatatan memakai komputer ya. Kemudian melakukan penagihan terhadap kredit yang macet, kunjungan ke rumah, dan surat pernyataan. Ya ini adalah termasuk bidang non keuangan. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas laporan pengurus yang bidang keuangan yang dimulai dari neraca, rugi laba, dan seterusnya sampai dengan laporan secara detail. Sekian tutorial tentang membuat buku, khususnya di halaman laporan pengurus bidang non keuangan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.